Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri Satgas OPS Damai Kartens 2023 berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Elkius Kobak di Kali Eldan, Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aparat gabungan TNI dan Polri Satgas Ops Damai Kartens 2023 berhasil menduduki dua markas KKB, yaitu markas Kali E dan markas Kali Brasa. Sejumlah barang bukti disita dari kedua markas tersebut, diantaranya solar cell 4 unit, mesin genset 6 unit, sejumlah senjata tajam dan jubi, 2 buah HT, cas HT, 2 unit senapan angin, dan 1 setel pakaian loreng khas KKB. Selain itu, terdapat barang bukti berupa suntikan, beberapa botol ampul, serta obat-obatan. Diduga barang bukti ini adalah hasil rampasan KKB dari tenaga kesehatan di Puskesmas Amuma Yahukimo yang beberapa waktu lalu diserang KKB. Sejumlah KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapanpun, dan di mana ada markas baru maka akan kami lakukan penggempuran. Satgas Damai Kartens 2023 akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB yang berada di sekitar kota Dekai Yahukimo. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun berhasil membekuk 3 pelaku perampokan yang kerap beraksi di Selat Malaka dan Singapura. Awalnya ketiga pelaku diselamatkan Basarnas karena kapal mereka terdampar di perairan Malaysia. Penangkapan ini bermula dari upaya penyelamatan Basarnas terhadap 5 orang yang mengaku nelayan yang terdampar di perairan Malaysia 30 Oktober lalu. Namun karena tidak ditemukan bukti mereka sebagai nelayan dan berdasarkan pengolahan data, 3 dari mereka diduga merupakan pelaku perompakan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sementara 2 lainnya berhasil kabur. Para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan aplikasi Ship Info dan mencuri suku cadang kapal yang melintas di area batas laut. Mereka kini tengah disidik untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka terindikasi sebagai pelaku kejahatan perompakan, baik itu di Selat Malaka, Selat Singapura, dan wilayah Kepri pada umumnya. Para pemain atau para perompak ini menentukan kapal sasarannya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Ship Info. Karena di aplikasi tersebut bisa didapatkan data-data kapal, nama kapal, spek kapal maupun kecepatan maupun muatan. Jadi itu merupakan data-data yang penting bagi mereka untuk menentukan lokasi mereka di mana, kecepatannya maupun muatan apa yang dibawa data. Untuk informasi lainnya, pemirsa, belasan peserta kursus online data analitik asal Indonesia mendatangi gedung Barreskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan penipuan lembaga Refocus dengan kerugian total 22 miliar rupiah. Dalam adanya dugaan penipuan ini, kuasa hukum para korban mengatakan modus operandi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Refocus dengan cara menawarkan kepada para korban untuk belajar secara online mengenai data analitik. Kemudian lembaga Refocus meminta pembayaran sebesar 16 hingga 22 juta rupiah kepada para korban apabila mengikuti pendidikan data analitik. Refocus menjanjikan kepada para peserta garansi mendapatkan pekerjaan. Lembaga Refocus merupakan sebuah startup edutech asal Rusia yang beroperasi di 6 negara. Memberikan janji, memberikan jaminan pembelajaran menjadi seorang data analis dan jaminan pekerjaan bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan ini. Dan itulah kenapa banyak di antara teman-teman yang tertarik untuk mengikuti hal ini. Tetapi ternyata tidak mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Refocus karena tiba-tiba pihak Refocus Indonesia menutup secara sepihak pada tanggal 11 September 2023. Penipuan itu kita ketahui sejak 11 September 2023. Sampai dengan hari ini tidak ada kabar dan hanya ada virtual account alamat dari Refocus.
Kasus dugaan penipuan bisnis batubara bergulir di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kali ini sidang menggelar pemeriksaan terhadap para terdakwa. Salah satu dari 4 terdakwa kasus dugaan penipuan bisnis batubara membantah keterangan saksi pelapor dan merasa dikriminalisasi dalam sidang lanjutan. Dalam sidang, majelis hakim mempertanyakan perjanjian utang piutang antar pihak, termasuk pemberian saham 40%. Hal ini karena tidak terpenuhinya uang yang diserahkan senilai 72 miliar rupiah, namun hanya sebesar 49,5 miliar rupiah saja. Sidang yang berlangsung 5 jam ini, terdakwa menguraikan sejumlah perjanjian bisnis batubara yang menjadi latar belakang permasalahan. Belum. Investasi bodong itu kan memang sama sekali tidak berdasar. Yang jelas bahwa Pak Haji Sarhi itu sudah mendapatkan haknya, yaitu berupa SPK menambang di lokasi PT IMM tanpa batas waktu untuk di blok 1 dan 2 yang cadangannya juga antara sampai 10 juta ton pada waktu itu. Kasus utang piutang di antara para pihak, dan berdasarkan keterangan para ahli persidangan, ahli hukum pidana maupun perdata, telah menyatakan bahwa kasus ini murni ranah perdata dan tidak ada unsur pidana di dalam kasus. Kita ke informasi politik. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Ketua MK Anwar Usman bersalah dalam menangani perkara batas usia Capres-Cawapres. Para pelapor meminta putusan yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres dibatalkan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyebut Anwar Usman terbukti bersalah dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Kini MK tengah merumuskan isi putusan terhadap Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya yang dinilai bermasalah. Putusan akan diumumkan Selasa 7 November 2023. Namanya kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar. Kok informasi rahasia udah pada tahu semua, itu berarti ini membuktikan ada masalah gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini. Sementara pada pemeriksaan pertama, Anwar Usman membantah melobi hakim lain untuk mengabulkan permohonan terkait batas usia Capres-Cawapres. Gimana, Pak? Ya, kalau begitu keputusannya seperti itu. Oke. Ya. Tapi apa yang diklarifikasi, Pak? Tapi enggak, Pak. Terkait lobby itu gimana, Pak? Enggak ada tuh lobby gimana. Udah putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sembilan. Ya udah. Oke. Terkait adanya pelanggaran ini, sejumlah pelapor meminta putusan batas usia Capres-Cawapres yang diketok Anwar Usman dibatalkan. Para pelapor menilai Anwar Usman terbentur konflik kepentingan anggota keluarga. Sementara menurut Jimli, ia masih belum yakin putusan MK bisa dibatalkan meskipun argumentasi para pelapor masuk akal. Lalu apakah jika putusan MK dibatalkan, langkah Gibran akan berjalan mulus atau justru terganjal aturan? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Mahfud MD meminta publik menunggu keputusan Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Mahfud meminta Majelis Kehormatan MK untuk memutus dengan adil. Ya, tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja, kita percayakan dalam sehari 2 hari ini. Mungkin hari Senin ya atau Selasa gitu. Paling lambat Selasa, tapi mungkin Senin sudah bisa diputus. Pak, itu tapi nggak bisa berlaku surut ya Pak, untuk putusan tersebut? Ya, nanti nunggu Pak Jimli dulu, nggak boleh berpendapat di luar sidang. Iya, saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi
agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi. Sementara itu pemirsa, calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo merespon pernyataan petinggi Gerindra yang menduga adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran. Menurut Ganjar, semua pihak akan bertanding secara fair play pada pemilu 2024 mendatang. Ganjar Pranowo menanggapi informasi terkait dugaan adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Menurut Ganjar, semua peserta Pilpres harus fair play dan tidak boleh saling menjegal. Hal itu diungkapkan Ganjar usai pernyataan dari Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman yang menduga ada skenario rahasia untuk menjegal Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Namun Ganjar tidak sependapat dan menilai seluruh pasangan calon telah mendaftar ke KPU sehingga semua pihak pasti akan fair play. Enggak ada. Pokoknya semua mesti fair play. Makanya seluruh rakyat Indonesia mengingatkan fair play lah semuanya. Tolong semua fair play. Kalau itu terjadi, semua akan enak. Gak ada masa cekal-cekalan. Kan udah daftar semua. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyaksikan laga final turnamen sepak bola Liga Kampung Soekarno U17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ganjar bersama ribuan kader Banteng Muda Indonesia menyaksikan final turnamen sepak bola Liga Kampung Soekarno U17 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan. Turnamen Liga Kampung Soekarno U17 diadakan untuk mencari bibit muda pesepak bola nasional dari berbagai daerah. Dalam turnamen ini, babak final laga Liga Kampung Soekarno U17 menyuguhkan pertandingan antara tim Sulawesi Selatan versus tim Bali. Tim Bali akhirnya memenangi pertandingan dengan skor 3-0 dan berhak memboyong piala bergilir. Inilah sepak bola yang menurut saya kawan-kawan memulai dari kelas kampung. Dan kita harapkan ini yang akan memunculkan bibit-bibit unggul untuk prestasi sampai usia itu. Dan ternyata inilah kawan-kawan bupati, wali kota yang dulu sudah memulai itu, dan kita harapkan proses yang kita lakukan itu akan menghasilkan atlet yang hebat, yang sportif, yang ikut aturan dan kelak kemudian menjadi juara. Liga Kampung Soekarno Cup digelar PDI Perjuangan karena menjadi cita-cita Proklamator Republik Indonesia Soekarno untuk menjadikan olahraga sebagai sarana. Dukungan untuk Ganjar Mahfud MD pemirsa ini menjadi presiden dan wakil presiden semakin menguat dan hadir dari berbagai elemen masyarakat di tanah air. Ratusan kiai dan ulama di Bogor Raya mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Ikrar deklarasi dukungan berlangsung di Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Deklarasi sekaligus ajang silaturahmi ini diwadahi oleh Himpunan Santri Nusantara bersama Aliansi Benteng Akidah. Duet Ganjar Mahfud menjadi harapan para kiai, ulama dan santri karena dinilai sebagai pemimpin yang jujur dan amanah. Menghabiskan waktunya di Pondok Pesantren. Beliau mencerminkan sifat kepemimpinan yang sidik, yang sangat jujur. Dengan rekam jejak bagaimana perjalanan panjang 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Yang kedua, amanah. Dengan selalu dia ketika kampanye itu selalu orang ngapusi, orang korupsi, dan itu dibuktikan di Jawa Tengah. Tentunya Pak Mahfud MD adalah orang yang konsisten terhadap persoalan-persoalan hukum, orang-orang yang tidak bisa ditawar. Bahasanya adalah orang yang Kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di kontestasi Pilpres 2024 juga datang dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Warga desa Pata Lasang, Sinjai Timur bersama petani tebu bersatu dukung Ganjar mendeklarasikan dukungan sekaligus pembubuhan tanda tangan bersama. Pasangan Ganjar Mahfud dinilai sangat cocok untuk memimpin Indonesia lebih maju melalui kemampuan masing-masing tokoh. Hasilnya jauh lebih besar. Perbanyaklah. Memasuki tahun politik, pelatihan jurnalistik mengantisipasi berita bohong diadakan relawan Ganjar Pranowo di Jakarta. Sementara di daerah, relawan Ganjar memberi perhatian kepada para pelaku UMKM. Berikut informasinya.
Guna mengantisipasi maraknya peredaran berita bohong atau hoax jelang pemilu 2024, pelatihan jurnalistik bagi milenial diadakan relawan Pandawa Ganjar di Tebet, Jakarta Selatan. Para milenial mendapat edukasi tentang prinsip dan dasar-dasar jurnalistik, menganalisa informasi, hingga praktik memproduksi naskah berita. Sedangkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, relawan Sri Kandi Ganjar mengajak generasi muda untuk melestarikan adat budaya khas Betawi, salah satunya mempertahankan eksistensi bir peletok. Bir peletok kerap menjadi minuman untuk menghangatkan tubuh terbuat dari rempah-rempah, tidak mengandung alkohol dan sudah ada sejak era kolonialisme Belanda. Beralih ke Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, generasi alumni muda dan akademisi Undip, UNNES, dan UNS, Penamas Ganjar, menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Sebanyak 4 tangki air bersih mereka salurkan kepada 300 warga di RW 11 Dusun Bendo, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran dalam aksi Peduli Wonogiri. Sementara itu, relawan Ganjar untuk Semua memberikan perhatian kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Untuk mendorong meningkatkan produktivitas, warga yang biasa memproduksi kue dan jajanan tradisional itu mendapat bantuan berupa peralatan hingga bahan baku produksi. Di Lampung, relawan Ganjar Millennial Center GMC mendukung perkembangan UMKM dengan meluncurkan angkringan GMC di Jalan Endro Suratmin, Kota Bandar Lampung. Selain peluncuran angkringan, mereka juga menggelar diskusi entrepreneur bareng milenial dan mahasiswa. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta pemirsa berkunjung ke Tanah Rencong. Oso melakukan sejumlah agenda politiknya bersama DPD Partai Hanura Aceh. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta tiba di Tanah Rencong sekitar pukul 11 siang melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Kehadiran Ketum Partai Hanura ke Aceh untuk melakukan agenda partai politik jelang Pileg dan Pilpres 2024 bersama para pengurus dan kader di kabupaten dan kota. Usman Sabta mengajak para kader dan caleg Partai Hanura baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat agar berbuat lebih banyak demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh. Selain bertemu kader, Oso juga bertemu dengan Wali Nanggro Aceh, Malik Mahmud Al-Haitar di Meligo, Wali di Aceh Besar. Itu perlu dipertimbangkan kembali untuk dilakukan evaluasi yang menguntungkan bagi daerah Aceh. Ya, itu jelas yang menguntungkan daerah Aceh. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mendorong wirausaha untuk memanfaatkan potensi ekonomi halal yang ada di Indonesia. Hal itu diutarakan setelah Mardiono membuka sidang tahunan ekonomi umat 2023 di Jakarta yang mencakup forum bisnis dan Expo Nasional Halal UMKM. Mendorong pengusaha UMKM untuk lebih terlibat dalam pengembangan ekonomi halal diyakini dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai partai yang memiliki misi tersebut, P3 juga telah mencanangkan beberapa program yang sejalan dengan kegiatan ini. Termasuk nanti tentu bersama dengan Majelis Ulama Indonesia ya yang sudah memiliki jaringan binaan itu sampai ke akar rumput. Ini bagaimana untuk kita dorong, kemudian nanti pemerintah setidaknya memberikan keperpihakan melalui apa? Ya melalui anggaran, ya agar pembinaan, pembimbingan terhadap UMKM ini harus terus tumbuh.
Kesadaran pelaku ekonomi kreatif di tanah air pemirsa terhadap hak kekayaan intelektual terbilang rendah. Sosialisasi perlu dilakukan untuk melindungi produk hasil inovasinya. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Caleg Partai Perindo juga mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mendongkrak serta memperluas jaringan. Melindungi hak cipta, paten serta merek dagang pelaku ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu upaya dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Partai Perindo hadir memberikan kesadaran untuk melindungi produk UMKM agar bisa berkembang dengan mendaftarkan merek produk. Mudah-mudahan perkembangan haki di sana bisa disosialisasikan dengan baik, terus kemudian kesadaran bagi masyarakat untuk menggunakan barang yang resmi dan asli itu juga bisa terakomodir. Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 1, Redi Nusantara, menyatakan perlunya mengadopsi teknologi digital untuk kemajuan ekonomi di masa mendatang. Saya akan membuat suatu wadah ya, di mana wadah ini akan membimbing dari pengusaha yang lemah ya, dalam arti kata untuk digitalisasi ini kan butuh modal besar, ya kan, dan bukan cuma modal, juga butuh pengetahuan yang cukup. Selain membuka kesempatan-kesempatan baru untuk pelaku bisnis, digitalisasi juga mendongkrak pendapatan pelaku ekonomi 1,1 kali lebih tinggi dibanding UMKM yang hanya mengandalkan offline, serta mempunyai peluang pemasaran hingga ke ranah global. Tim Liputan iNews melaporkan. Sektor pariwisata dan kemaritiman menjadi salah satu fokus Partai Perindo untuk dikembangkan ke depan demi kesejahteraan Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata yang menghadirkan para caleg Partai Perindo. Indonesia memiliki potensi besar dalam peta perdagangan global sebagai negara kepulauan. Potensi kemaritiman ini menjadi salah satu fokus perjuangan Partai Perindo dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Desi Albert Mamahit yang merupakan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 mendorong pemerintah dan instansi terkait membangun wilayah kepulauan dan pesisir untuk menggali potensi dan keunggulan daerah bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan. Nah ini nih, jadi ya peningkatan kesejahteraan ini sangat penting di dalam poros maritim. Tidak hanya sektor maritim, pariwisata juga memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi pendapatan daerah dan mengurangi jumlah pengangguran. Khususnya di daerah Tangerang Selatan yang kini menjadi tujuan wisata. 70% perumahan, yang notabene mayoritas bekerjanya pun di Jakarta. Artinya dia perlu weekend hiburan. Dan Tangsel menjadi salah satu tempat favorit bagi orang-orang di sekitar Jakarta di saat weekend. Partai Perindo yang mendukung Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD akan terus hadir memberikan dukungan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat kecil melalui program-program pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, event fashion dan gaya hidup Urban Sneaker Society kembali digelar di Jakarta. Ratusan pemilik brand lokal berpartisipasi dengan dimeriahkan penampilan musik dan kegiatan-kegiatan menarik. BCA Good Life X USS 2023 digelar di Jakarta Convention Center mulai tanggal 3 sampai 5 November 2023. Kegiatan besutan Urban Sneaker Society ini menghadirkan 200 brand gaya hidup termasuk UMKM dan brand lokal. Tak hanya memanjakan jiwa belanja para penggemar sepatu sneakers, USS 2023 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi tarian modern, pertunjukan musik, hingga unjuk kemampuan bermain papan luncur. Wah, ini eventnya besar banget ya. Yang pasti bangga banget karena dulu kita effort banget buat masuk event USS ini, effort banget bang, sulit banget. Tapi untuk saat ini kita sebagai brand yang udah lama dan ternyata kita udah masuk brand premium di USS ini. Jadi kita bangga banget. Bakal harus lebih banyak sih event-event kayak gini sih. Soalnya kan
ngebangun lokal brand Indonesia juga nggak sih? Jadi kayak orang-orang jadi lebih aware, jadi lebih suka juga sama brand-brand lokal Indonesia yang sebelumnya mungkin terpaparnya sama brand-brand luar kayak gitu. USS sih wadah untuk anak-anak muda Indonesia berkreasi, bikin sesuatu brand atau aktivasi sehingga ya menarik atau mendorong kreativitas baru untuk anak-anak muda dan juga membuat satu tren atau membuat satu arah yang lebih menarik, lebih keren untuk anak-anak muda lah. Sejumlah produk rilisan eksklusif serta potongan harga khusus menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang hadir. Selain itu, USS 2023 diharapkan dapat menjadi wadah bagi para komunitas untuk berkumpul serta membangkitkan UMKM Indonesia. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Perayaan HUT ke-416 Kota Makassar tidak hanya diisi dengan berbagai pertunjukan seni budaya yang meriah, namun juga aksi solidaritas untuk Palestina. Seluruh peserta kompak mengibarkan bendera Palestina diiringi dengan lagu Atuna Tufuli yang menceritakan derita anak-anak di Palestina. Perayaan HUT ke-416 Kota Makassar Kamis lalu berlangsung di kawasan Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Gala dinner, pertunjukan seni budaya, dan karnaval memeriahkan acara hari jadi Kota Daeng ini. Acara yang berlangsung dengan penuh sukacita tidak membuat Pemkot dan masyarakat Kota Makassar mengabaikan kondisi di Palestina. Aksi solidaritas dilakukan seluruh peserta dengan mengibarkan bendera Palestina, diiringi dengan lagu Atuna Tufuli yang dinyanyikan anak-anak disabilitas. Lagu ini menceritakan derita dan curahan hati anak-anak di Palestina atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana. Tak ketinggalan, Wali Kota Makassar turut membacakan puisi sebagai pesan cinta untuk Palestina. Kita akan menganu donasi untuk Palestina. Seperti apa itu? Seperti apa itu, Pak? Misalnya kita menghimbau 2 Jumat celengan itu, kemudian di samping donasi terbuka, termasuk pegawai Kota Makassar. Pak, alasannya ada tribut untuk Palestina sendiri? Saya kira kita kan bahagian dari kota dunia. Jadi kita juga harus berkontribusi terhadap dunia, termasuk empati kita terhadap Palestina. Pemkot Makassar mengajak masyarakat Makassar untuk turut peduli dan membantu Palestina melalui donasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati melaju ke final Hilo Open 2023 usai mengalahkan ganda asal Denmark Mathias Christiansen dan Alexander Poy. Informasi akan hadir usai jeda berikut.